Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sinpasyang Sutra Teratai. Episode 1438. Raja pemutar roda dharma menaklukkan marah dengan kekuatan. Seorang raja pemutar roda dharma senantiasa menerapkan dharma benar dalam memerintah dan mengubah dunia, membuat dunia berdiam dengan damai dalam dharma bajik. Tiada niat pikiran untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Budi kebaikan diterima dari raja membuat setiap orang mendapatkan keinginannya. Dengan perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung ini, seluruh rakyat memiliki keyakinan kepadanya. Para dewa dan manusia sama-sama merespon dengan memberikan persembahan kepadanya. Haruslah bersungguh hati, harus terlebih dahulu melepaskan batin ini. Dunia manusia harus bagaimana membuat kerisauan tersapu atau terbersihkan? Ini adalah tujuan arah kita sebagai praktisi yang mempelajari ajaran Buddha. Sang Buddha berada di dunia. Tidaklah bukan adalah untuk satu tujuan utama. Satu tujuan utama ini sangat sulit dan berat. Sangatlah sulit. Karena begitu sulit, sehingga harus menggunakan waktu tiada terhingga dari kalpa sebanyak butiran debu. Dari masa kehidupan ke kehidupan, datang dan pergi, kapanpun waktunya, kapanpun ruangnya, tiada tempat yang tidak ada keberadaannya. Tetapi harus bagaimana lagi? Sangat tidak berdaya, sehingga membutuhkan orang-orang untuk membina diri. Butuh orang-orang untuk dapat mendengarkan dharma, mengajarkan dharma, menyebarkan dharma, sehingga disebut pemutar roda dharma. Roda dharma agar bisa diputar di dunia manusia, maka harus diri sendiri baik-baik dalam membina diri. Juga harus menerima dan menegakkan dharma dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, seorang raja pemutar roda dharma senantiasa menerapkan dharma benar dalam memerintah dan mengubah dunia. Di dunia tiada tempat yang tidak ada keberadaannya, penuh dengan dharma benar di dunia. Mudah dikatakan dan sulit untuk dijalankan, sehingga semua orang harus benar-benar bersungguh hati. Dunia ini adalah dunia yang bagaimana? Di luar batin ada terbuka luas dan merupakan dunia yang tidak bisa diukur batasnya. Akan tetapi, mengamati dan mengintrospeksi ke dalam hakikat diri, yaitu lahan batin sendiri, dunia ini, batin sendiri, sangatlah terbuka luas. Melepaskan semuanya hingga tidak terhingga. Yang diterima dan disimpan adalah sebersih niat. Jadi, setiap saat berada dalam dharma benar, haruslah melimpahkannya ke dalam batin sendiri. Kelolalah dengan baik dunia ini. Oleh karena itu, membuat dunia berdiam dengan damai dalam dharma bajik. Tiada niat pikiran untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sangatlah penting. Semua orang harus bersungguh hati. Niat pikiran ini berada di dalam lubuk batin kita, di ruang pikiran kita. Waktu sangatlah singkat. Dunia sangatlah terbuka luas, sehingga lubuk batin tidak terbatas. Tetapi niat pikiran kita adalah singkat.
Ini harus dilakukan dengan sungguh hati. Dengarlah kembali naskah sutra tersebut. Naskah sutra selanjutnya bukan lain hanya untuk menjinakkan kerisauan batin, sehingga kita perlu untuk baik kepada makhluk lain. Budi kebaikan yang diterima dari raja membuat setiap orang mendapatkan keinginannya. Dengan perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung ini, sebenarnya waktu dan ruang kita memiliki banyak sekali mara kerisauan di dalam batin kita. Sangatlah banyak. Bagaimana untuk menaklukkannya? Bagaimana cara untuk merubah keburukan menjadi kebaikan? Merubah keawaman menjadi sebuah kebijaksanaan? Kita harus berusaha dengan baik, sehingga seluruh rakyat memiliki keyakinan kepadanya. Para dewa dan manusia sama-sama merespon dengan memberikan persembahan kepadanya, mengharapkan setiap niat pikiran kita telah menerima penaklukan dari kita. Membangkitkan pikiran tiada lain adalah niat pikiran baik, yaitu niat baik adalah niat baik yang rela bersumbangsi. Inilah yang perlu kita lakukan dengan sepenuh hati. Pada masa lampau, belum pernah mengungkapkan secara terbuka dan telah lama mendiamkan intisarinya. Dikarenakan waktu dan kapasitas belum matang, makanya menyembunyikan ajaran sejati dan memberikan ajaran sementara. Dahulu tidak berkesempatan untuk mendengarkan dharma menakjubkan dari kendaraan besar ini. Pada negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya, serta daerah pedesaan sekitar, orang-orang tidak berkesempatan untuk mendengarkannya. Sutra teratai yang menakjubkan. Setelah 40 tahun lebih mencapai kebudaan, Buddha membabarkan Dharma mulai dari ajaran kecil, ajaran kendaraan menengah, dan ajaran kendaraan besar. Pada masa lampau, belum pernah mengungkapkan secara terbuka dan telah lama mendiamkan intisarinya. Dikarenakan waktu dan kapasitas belum matang, makanya menyembunyikan ajaran sejati dan memberikan ajaran sementara. Sebenarnya selama 42 tahun ini, Dharma benar yang diajarkan Buddha, semuanya terdapat ajaran kendaraan besar ini. Hanya saja masih disembunyikan, ditutupi. Kapasitas orang-orang masih belum cukup, belum dapat memahami. Buddha pun masih belum menunjukkannya dengan sangat jelas. Inilah yang disebut dengan menyembunyikan ajaran sejati. Ajaran sejati tetaplah ada. Menggunakan dharma sejati ini, berbagai macam perumpamaan terampil untuk membabarkan dharma. Inilah yang dilakukan Buddha selama 40 tahun lebih. Seperti ini, mengikuti kapasitas. Ketika kapasitas masih belum matang, jika dibabarkan, mungkin malah bisa menimbulkan efek berlawanan. Inilah alasan mengapa Buddha telah lama tidak membabarkannya. Telah lama mendiamkan intisarinya, masih belum dibabarkannya. Sebenarnya, di dalam hatinya telah menyembunyikannya. Sejak awal bermaksud untuk membukakan ajaran sementara. Membuat ajaran sementara ini dikesampingkan, sejak awal telah bermaksud untuk menunjukkan ajaran sejati. Namun tidak ada pilihan lain.
kapasitas para makhluk masih belum matang, sehingga masih menyembunyikan ajaran sejati dan memberikan ajaran sementara. Dahulu tidak berkesempatan untuk mendengarkan dharma menakjubkan dari kendaraan besar ini. Di masa lalu saya tidak dapat mendengarnya, bahkan saya juga tidak mengerti. Oleh sebab itu, pada negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya, serta daerah pedesaan sekitar, orang-orang tidak berkesempatan untuk mendengarkannya. Ini berarti bahwa pikiran kita belum mampu memahami satu sama lain. Bahkan, dharma duniawi yang halus sekalipun belum mampu memahaminya. Ini semua adalah tentang dharma pikiran, bukan hanya tentang dharma universal. Ini karena dharma belum diungkapkan dalam naskah yang sebenarnya, sehingga orang-orang masih belum mengetahuinya dengan jelas. Sehingga kebanyakan orang, negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya, yaitu kebanyakan orang masih belum dapat menerimanya. Kapasitas mereka masih belum cukup. Kebanyakan orang terhadap dharma masih belum dapat menerima garis besarnya. Bagaimana dengan detail yang ada di dalam dharma? Tentu lebih tidak dapat menghayatinya. Oleh sebab itu, disebut pada negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya, bahkan namanya saja tidak berkesempatan untuk mendengar, yaitu belum memungkinkan untuk mewujudkan kebenaran ini. Ini agar semua orang dapat memahaminya terlebih dahulu. Kita mendengarkan dharma. Kita harus meresapkan dharma ini ke dalam batin kita. Bagaimana kita menyesuaikan dharma yang ada dalam batin kita? Kita tidak hanya berusaha menyesuaikan orang lain. Kita harus menyesuaikan diri kita sendiri. Dalam segala hal, setelah kita bersumbangsi, kita harus melepas. Ketika kita menghadapi masalah, setelah masalah itu berlalu, kita harus melepas. Inilah cara kita melatih batin kita. Jika bukan, 6 perkumpulan biksu yang dibimbing oleh Buddha sangat tidak berdaya ketika Dewadatta menggerakkan 500 biksu untuk meninggalkan perkumpulan Sangha. Buddha sungguh tidak berdaya, prinsip yang sama di dunia ini. Kita harus mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan kerisauan. Di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, berapa banyak kesulitan yang kita temui? Bagaimana kita menghindari banyak kerisauan ini? Kita baru bisa memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Kita juga sudah pernah membahasnya. Tanpa adanya kedamaian dan kebahagiaan, beginilah dunia ini. Di antara kejadian di luar, banyak hal yang membuat kita resah. Tetapi, bagaimana kita untuk menundukkan kerisauan yang ada di dalam batin kita? Mencapai kebahagiaan tanpa resah, ini sangatlah sulit. Jadi, untuk menghadapi kondisi luar lebih mudah, menghadapi kerisauan dalam batin tidaklah mudah. Ini sama seperti penyakit manusia. Seberapa parahnya suatu penyakit, ada resep obat yang tepat. Asalkan kita tahu sumber penyakitnya, kita dapat menyembuhkannya. Tetapi penyakit batin kita sulit untuk disembuhkan. Ini adalah kerisauan. Ini adalah ketidaktahuan. Kekuatan kolektif dari kerisauan dan ketidaktahuan, kekuatan ini adalah sangat besar. Jadi kita harus membutuhkan waktu yang lama, harus sabar, harus terus menundukkan diri kita sendiri.
Bagaimana naskah sebelumnya, kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya lagi. Naskah sutra yang mendatang, naskah sutra selanjutnya, kita harus sangat bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, sekiranya di daerah pedesaan, perkotaan, tempat terpencil, atau hutan belantara, seseorang datang dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Para dewa demi Dharma siang malam akan senantiasa melindungi, dapat membuat para pendengarnya semua bersuka cita. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Untuk Dharma, kita juga berharap demikian. Para praktisi, para pendengar Dharma, dan para pembawa Dharma juga harus demikian. Sehingga Dharma dapat menyebar secara luas, bukan hanya di dalam batin sendiri. Selalu mengatakan bahwa Dharma masuk ke dalam sel kita. Kita akan senantiasa bersukacita dalam Dharma. Dan kita juga harus menyebar luaskan Dharma di dunia hingga ke setiap sudut dunia. Maka Dharma berada di setiap sudut. Itu adalah di daerah pedesaan, perkotaan, tempat terpencil atau hutan belantara, dan lain-lain. Dharma harus disebarluaskan. Namun di masa ini masih terdapat orang-orang yang ingin mengajukan pertanyaan sulit. Ini berarti masih adanya noda batin, kesulitan yang disebabkan oleh noda batin, kerisauan di dalam batin, dan kesulitan dari luar. Semuanya ada. Para dewa demi Dharma siang malam akan senantiasa melindungi. Ini berarti diperlukan semua orang di sekitar untuk membangkitkan tekad. Para dewa, makhluk yang berjiwa maupun yang tidak berjiwa, jika terdapat Buddha Dharma, maka di ruang dan waktu ini akan mudah untuk melewatinya. Jika tidak, maka akan mengalami kesulitan di waktu dan ruang ini. Oleh karena itu, bagaimana kita menyebarluaskan Dharma sehingga ada Buddha Dharma di sekitar kita, membuat para pendengarnya turut bersukacita, semuanya dapat bersukacita, yaitu dengan senantiasa menerapkan Dharma di dalam batin. Apapun kesulitan yang datang, kita bisa segera membangkitkan sel Dharma di dalam batin, dengan cepat menghapus kerisauan dan kegelapan batin. Dharma harus segera dikembangkan kegunaannya. Ini diperlukan kesungguhan hati kita. Kenapa demikian? Sutra ini dilindungi oleh kekuatan gaib dari semua Buddha pada masa lampau, masa sekarang, dan masa datang. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Naskah sutra telah memberitahukan kita, seharusnya kita memahaminya. Jadi, naskah sutra di atas selanjutnya mengatakan, Manjusri, sutra teratai ini, pada negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya, bahkan namanya saja tidak berkesempatan untuk mendengar, apalagi berkesempatan untuk melihat, menerima, menegakkan, membaca, atau melafalkannya. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Buddha sangat berhati-hati. Beliau memanggil Manjusri kembali. Memanggil Manjusri bermaksud membangkitkan kebijaksanaan setiap orang. Manjusri adalah perwakilan kebijaksanaan. Masih harus membangkitkan kebijaksanaan orang-orang. Harus diketahui bahwa di Sutra Teratai ini, pada negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya,
Bahkan namanya saja tidak berkesempatan untuk mendengar. Di banyak tempat, bahkan nama Sutra Teratai menakjubkan ini tidak dapat dimengerti oleh mereka, tidak dapat didengar. Apalagi maksud dan arti keseluruhan isi sutra. Nama Sutra Teratai tidak dapat didengar. Jadi, bagaimana mereka dapat melihat, menerima, dan menjunjungnya? Untuk benar-benar melihat Dharma tidaklah mudah. Belum lagi meresapinya ke dalam batin kita. Bersungguh-sungguh menerima, mempertahankan, atau melafalkan kata-kata sutra dan merasapinya ke dalam batin tidaklah mudah. Maka naskah sutra berikut ini kembali mengatakan, Manjusri, kita harus membangkitkan kebijaksanaan orang-orang, harus menggunakan kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan untuk mendengar Dharma. Apakah benar atau tidak? Semuanya harus menggunakan kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan. Apakah benar salah? Apakah sesuai dengan Dharma atau menyimpang? Semuanya harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Manjusri diumpamakan seorang raja suci pemutar roda yang perkasa, ingin menggunakan kekuatan untuk menaklukkan negeri-negeri lain. Akan tetapi, para raja kecil itu tidak mematuhi titanya. Pada ketika itu, Raja Pemutar Roda lalu menggerakkan berbagai pasukannya untuk pergi, menyerang dan menaklukkan mereka. Sutra Teratai Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Harus bersungguh hati. Naskah ini terdapat 6 perumpamaan. Perumpamaannya ada 6. 1. Perumpamaan dari penaklukan negeri-negeri lain. 2. Perumpamaan dari para raja kecil itu tidak mematuhi. 3. Perumpamaan dari penggeraan pasukan untuk menyerang dan menaklukkan. 4. Perumpamaan dari sukacita karena berjasa. 5. Perumpamaan dari pemberian hadiah sesuai dengan jasa masing-masing. 6. Perumpamaan dari tidak memberikan mutiara. Ini akan ada rangkaian perumpamaan Dharma. Sekarang yang kita mau dengar, bagaimana Dharma ini dalam perumpamaan. Seperti perumpamaan seorang raja suci pemutar roda yang perkasa. Kami akan mengirimkan raja suci pemutar roda yang perkasa terlebih dahulu. Kami harus mengetahui terlebih dahulu, sama seperti Tathagata yang memiliki keagungan, kebajikan, memahami terlebih dahulu. Raja dari roda emas memiliki daya kekuatan besar untuk menundukkan semuanya. Ini sama seperti belas kasih dari kebijaksanaan Buddha. Daya kekuatan, kebijaksanaan, dan daya kekuatan sangat besar. Dia bisa bersatu padu dengan kebenaran sejati segala sesuatu di dunia. Jadi, semua prinsip kebenaran sudah jelas sepenuhnya. Kebijaksanaan dan kekuatan besar ini mampu menundukkan segalanya. Sang Buddha telah memahami secara menyeluruh bahwa pikirannya bebas dari masalah dan kegelisahan dan bisa menjadi sangat tenang. Di dalam sutra kita, yaitu mengutip Raja Suci Pemutar Roda, dengan kebajikannya dan kekuatannya, mampu menaklukkan semua makhluk hidup di dunia. Ini untuk di masa depan, yang masih harus melewati waktu yang sangat lama. Para makhluk hidup harus melatih diri baik-baik.
berlatih sampai ada berkah. Raja suci pemutar roda muncul di dunia. Di masa itu, dengan alami, saat Raja suci pemutar roda muncul, maka akan ada kedamaian di dunia. Hati para makhluk akan menjadi patuh. Mereka akan menerima dharma dan menegakkan sila. Ini adalah negara yang harmonis dan teratur, yang akan dipimpin oleh Raja Suci pemutar roda, maka dikatakan ia menaklukkan. Menggunakan kekuatan kebajikan untuk menaklukkan orang banyak. Dengan menggunakan kebajikannya untuk menaklukkan orang banyak, orang-orang akan sangat berperilaku baik, sederhana, dan baik hati. Mereka akan bisa menerima ajaran. Ini akan terjadi di masa depan. Saat Raja Suci pemutar roda muncul, dunia ini akan sangat harmonis. Beginilah Raja Suci pemutar roda. Buddha memiliki kebajikan besar yang mengagumkan untuk memeluk dan membimbing segala jenis makhluk. Jadi, Sang Buddha diumpamakan seorang Raja Suci pemutar roda. Manjusri diumpamakan seorang Raja Suci pemutar roda yang perkasa. Raja Suci pemutar roda yang berkekuatan besar. Perumpamaan bagi Tathagata dengan kebajikan besar yang mengagumkan. Raja dari roda emas memiliki daya kekuatan besar untuk menundukkan semuanya. Dalam sutra, mengambil perumpamaan dari Raja pemutar roda yang menggunakan kekuatan kebajikannya untuk menaklukkan orang banyak. Lagi pula, Buddha memiliki kebajikan besar yang mengagumkan untuk memeluk dan membimbing segala jenis makhluk. Dapat dilihat dari Sang Buddha saat berada di masa kekeruan penuh kejahatan. Harus bagaimana menyebarluaskan dharma yang tidak putus-putusnya dan bisa terus dibentangkan. Bentangkan sampai akan datang usia manusia mencapai 84.000 tahun. Di era itu, usia manusia 84.000 tahun. Semua orang juga tahu, kalpa itu waktu yang panjang. 100 tahun berkurang 1 tahun, berkurang sampai usia manusia 10 tahun. Kita saat ini sudah mulai dari usia manusia 84.000 tahun, berkurang sampai sekarang. Rata-rata manusia adalah beberapa puluh tahun. Bencana alam, bencana akibat ulah manusia tidak henti-hentinya terjadi. Makin lama bencana alam makin banyak. Bencana akibat ulah manusia makin banyak. Kerugian akan kehilangan kesempatan usia hidup makin lama makin tinggi. Meski sekarang rata-rata usia manusia adalah orang umumnya mengatakan, sekarang kemajuan teknologi ilmu pengobatan, kemajuan ilmu medis bisa segera menyelamatkan, bisa segera memberi obat sesuai penyakitnya. Obat tidak henti-hentinya ditemukan, peralatan tidak berhentinya dikembangkan. Oleh karena itu, orang saat ini, gizi juga cukup, juga sangat banyak. Memperhatikan secara makro di tempat yang sangat miskin, susah, tidak ada air, tidak ada pangan, terlahir tidak beberapa lama sudah meninggal. Seandainya sampai demikian, makin lama iklim ini makin tidak selaras. Hati manusia tidak selaras. Bencana alam, bencana akibat ulah manusia makin banyak. Populasi manusia makin banyak. Menyakiti kehidupan, kemungkinan terjadi bahaya sangat tinggi. Maka, di masa mendatang, walaupun sekarang pengetahuan ilmiah sangat maju, karena demikian berkembangnya, bahaya yang mengancam nyawa manusia makin meningkat. Sang Buddha mengharapkan bahwa Dharma bisa menaklukkan semua ini.
membantu orang agar hatinya mengarah ke kebajikan, lebih banyak bersumbangsi, sehingga secara perlahan-lahan usia mereka secara bertahap menjadi bertambah. Dalam setiap 100 tahun akan bertambah 1 tahun, akan terus bertambah, hingga usia manusia mencapai 84.000 tahun. Ini adalah suatu perumpamaan waktu yang amat panjang. Buddha Dharma akan membawakan kedamaian dalam hati kita. Membutuhkan waktu sedemikian lamanya supaya damai hingga saat itu. Raja suci pemutar roda akan muncul. Dia tak perlu memerintah. Negara itu dengan sendirinya akan sangat harmonis, tertib walau tanpa pemerintahan. Ini tergantung dari Raja Suci pemutar roda. Apakah sudah menciptakan berkah sampai tahap ini? Bila besar berkah dia, maka rakyatnya akan sangat patuh dan mereka akan tertib walaupun tanpa ada pengaturan. Hal ini perlu diakumulasi tanpa henti sejak saat ini. Sehingga menaklukkan. Ingin menggunakan kekuatan untuk menaklukkan negeri-negeri lain, raja ingin menggunakan kekuatan untuk menaklukkan negeri-negeri kecil itu. Cakravartin adalah perumpamaan untuk sang Tathagata yang memiliki kekuatan samadhi dan kebijaksanaan. Maka, dikatakan keperkasaan, menaklukkan seperti Dharma menakjubkan dari Buddha, menaklukkan barisan marah, negeri-negeri lain. Perumpamaan untuk tempat berhimpunnya 5 agregat. Buddha memutar roda Dharma dengan tujuan supaya menaklukkan, menggunakan Dharma menakjubkan untuk menaklukkan barisan marah. Dharma ini adalah untuk menaklukkan marah dalam diri kita. Ada di manakah marah itu? Marah adalah setan marah dalam hati kita. Bila kita tak bisa menaklukkan setan marah dalam hati kita, maka semua ajaran Dharma tiada berguna bagi kita. Jadi kita harus menaklukkan setan marah dalam diri kita. Buddha saat akan memperoleh kebudayaan, beliau juga harus menaklukkan marah. Beliau harus benar-benar menaklukkan marah dalam pikirannya. Apa sebetulnya marah ini dalam pikiran? 5 agregat. Marah dari 5 agregat: rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Hal ini sering dibahas sebelumnya mengenai 5 agregat ini. Lalu, kekuatan menaklukkan ini maksudnya apa? Ini adalah kekuatan dari samadhi dan kebijaksanaan. Menggunakan kekuatan untuk menaklukkan negeri-negeri lain artinya menggunakan kekuatan samadhi dan kebijaksanaan. Kekuatan ini digunakan untuk menaklukkan batin, dengan kekuatan pikiran untuk memurnikan batin sendiri menuju tanah Buddha yang murni. Harus ada samadhi. Batin kita harus tenang, dapat tenang. Jika batin tidak tenang, disebut bermeditasi, marah sangat mudah masuk, sehingga sering dikatakan, kita harus melatih perenungan dengan tenang. Batin harus tenang, dengan sejelas-jelasnya merenungkan. Dengan adanya perenungan dengan tenang, baru dapat menghapus kerisauan. Jika tidak ada perenungan dengan tenang, kondisi batin pasang surut secara terus-menerus. Apa yang dimaksud dengan samadhi? Batin tidak dapat tenang. Bagaimana bisa tenang? Batin tidak tenang. Bagaimana kebijaksanaan dapat muncul? Tidak akan bisa. Maka harus berlatih diri dengan sebaik-baiknya, dengan samadhi, kebijaksanaan. Kekuatan seperti ini adalah kekuatan digunakan untuk menaklukkan batin. Dengan sebaiknya menaklukkan batin kita,
perenungan dengan tenang. Konsentrasi menghasilkan kebijaksanaan. Dengan demikian dapat menaklukkan batin kita dengan kekuatan pikiran untuk memurnikan batin sendiri. Ini disebut kekuatan. Batin kita harus ditenangkan oleh kita sendiri. Kekuatan pikiran ini, hal ini dapat menghilangkan kerisauan dan kegelapan batin kita. Menuju tanah Buddha yang murni, batin ini, yaitu batin kita sendiri, sifat hakiki yang demikian adanya juga berada di dalam batin kita. Tanah Buddha juga ada di dalam batin kita. Kegelapan batin dan kerisauan kita dilenyapkan agar batin kita murni. Lingkungan murni, kondisi di luar lingkungan murni. Setiap orang saling bersatu hati dan bekerja sama, saling mengasihi. Bagaimana di dalam batin kita? Harus menaklukkan diri sendiri. Ini adalah kondisi lingkungan di dalam dan di luar kita. Sekarang menggunakan raja roda sebagai perumpamaan untuk tata gata yang memiliki samadhi dan kebijaksanaan, maka dikatakan berkekuatan besar. Kekuatan dari kekuatan besar ini adalah Buddha Dharma. Jadi, akan tetapi para raja kecil itu tidak mematuhi titanya. Meskipun ada Buddha Dharma yang demikian, namun negeri-negeri kecil tidak mematuhi perintah Raja Roda. Akan tetapi, para raja kecil itu tidak mematuhi titanya. Negeri-negeri kecil tidak mematuhi perintah Raja Roda, seperti segala pandangan menyimpang yang tidak masuk ke dalam dharma benar. Kegelapan batin, noda batin, dan marah lainnya di dalam benih sebab, seperti agregat dari kesadaran, adalah raja marah dari 5 agregat. Walaupun memiliki raja yang begitu baik, tapi jika ada yang mau melakukan agresi dari luar masuk ke dalam, negara ini sudah sangat aman dan lancar. Namun, ada yang melakukan agresi dari luar untuk masuk ke dalam, seperti segala pandangan menyimpang yang tidak masuk ke dalam dharma benar, yaitu pandangan dan pemahaman yang lain. Pikiran dharma benar kita kadangkala akan masuk semacam pandangan yang tidak benar. Ini adalah semua negeri-negeri kecil. Kita pada dasarnya berada dalam dharma benar. Di luar masih ada pemikiran sesat menyimpang, pandangan sesat atau menyimpang yang datang mempengaruhi kita. Ini adalah melakukan agresi. Ini adalah seperti segala pandangan menyimpang yang tidak masuk ke dalam dharma benar. Jadi, kegelapan batin, noda batin, dan marah lainnya di dalam benih sebab, hukum sebab akibat kita di masa lalu, sebab musabab di masa lalu, sebab akibat pada masa sekarang. Di masa lalu menanam benih apa? Di kehidupan ini memiliki kondisi pendukung seperti itu juga. Benih sebab dan kondisi pendukung ini, jika benih sebab di masa lalu sangatlah kuat, maka kondisi pendukung di masa sekarang akan menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan di kondisi batin. Orang yang mengatakan tidak punya niat, orang yang mendengarnya terdengar ada maksud tertentu, akan menimbulkan masalah di tempat itu. Ini adalah benih sebab kerisauan. Kegelapan batin di dalam benih sebab ialah dari asalnya, yang menyebabkan hal yang sudah terjadi di masa lampau, membawanya ke kehidupan kita kali ini dengan karma noda batin. Sehingga ketika jalinan jodohnya telah datang, ini akan penderitaan yang menyebabkan ilusi dalam batin kita. Maka dari itu, jalinan jodoh karma ini sebenarnya sangatlah menakutkan.
Benih sebab mendasar. Ini seperti benih yang mungkin saja pada kehidupan masa sebelumnya merupakan jalinan jodoh kehidupan sekarang. Terkumpulkan yang begitu kompleks, maka akan terus-menerus menyerbu sehingga ada marah kerisauan ini. Kerisauan ini akan terus berlangsung yang akan timbul dalam batin kita. Jadi, seperti agregat dari kesadaran. Agregat dari kesadaran adalah raja marah dari 5 agregat. Marah dari 5 agregat. Rupa, perasaan, pemikiran, tindakan, dan persepsi. 5 agregat marah ini akan selalu terjerat di dalam batin kita dan tidak dapat dikeluarkan. Memungkinkan pandangan luar yang menyimpang akan terus menyerbu batin dan pikiran kita. Inilah karma sebab akibat. Oleh karena itu, pada ketika itu, Raja Pemutar Roda lalu menggerakkan berbagai pasukannya untuk pergi menyerang dan menaklukkan mereka. Menggerakkan pasukan untuk menyerang dan menaklukkan adalah perumpamaan untuk melatih dan mempelajari ajaran Buddha untuk mengatasi marah dari batin agar tidak membuat kekacauan. Adalah perumpamaan kalau semua ajaran Buddha dapat diterima dan digunakan dengan mudah dan baik. Kita harus menyerap dharma ini ke dalam batin, dan untuk dapat terserap ke dalam batin, kita harus terampil dalam menerapkannya. Sering disampaikan, dharma yang telah didengar harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan harus diterapkan dalam interaksi kita dengan orang lain. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, segala sesuatu yang kita temui pada lingkungan, semuanya adalah Buddha Dharma. Di Dalin, relawan kita, Lieven, berinteraksi dengan keluarga pasien. Dharma yang disampaikan pagi hari dengan segera dipraktekkan. Oh, guru mengatakan hal demikian pagi tadi adalah kondisi yang demikian. Selalu dapat dengan sangat cepat mengatakan bagaimana perilaku orang lain. Sebenarnya, orang yang mengatakannya tidak memiliki niat buruk, tetapi orang yang mendengarkan berpikir sebaliknya. Memiliki pengertian adalah dharma, dan jika tidak memiliki pengertian, maka itu adalah kegelapan batin dan kerisauan. Jadi, ini adalah perumpamaan dalam mempelajari Buddha Dharma, yang artinya untuk menghadapi marah yang mengganggu di dalam batin kita. Ini adalah pengertian dengan niat baik. Oh, ternyata adalah seperti ini. Ini adalah analogi untuk Buddha Dharma. Ajaran semacam ini diterapkan dengan terampil. Demikianlah Buddha Dharma. Kita harus memahami bagaimana cara menerapkannya dengan terampil. Ini adalah cara untuk menghadapi marah yang mengganggu di dalam batin kita. Oleh karena itu, disebut dengan berbagai pasukannya. Berbagai pasukan, metode yang dipraktikkan oleh orang-orang dalam 7 tingkatan manusia luhur, Badra, sebagai pasukan terdepan. Metode yang dipraktikkan oleh orang-orang dalam tingkatan pertama dan kedua dari buah pencerahan sebagai pasukan selanjutnya. Metode yang dipraktikkan oleh tingkatan ketiga dan keempat daripada buah pencerahan sebagai pasukan paling belakang. Yang dihancurkan adalah 3 racun batin dan lainnya dapat dibagi menjadi 84.000 musuh. Yang mampu menghancurkan adalah pejabat dan pasukan dari 84.000 pintu Dharma. Berbagai pasukan adalah metode yang dipraktikkan oleh orang-orang dalam 7 tingkatan manusia luhur atau Badra.
Ini adalah pasukan terdepan. Ketika pasukan terdepan tidak berhasil, pasukan kedua akan maju. Ini adalah perumpamaan dari pelatihan diri kita. Ketika kita pertama kali menyentuh Dharma, ketika kita terus mengatasi keresahan kita maju untuk pertama kalinya. Dan untuk kedua kalinya menundukkan kerisauan ini. Sama seperti Buddha yang mengajari Sravaka dan Pratyeka Buddha. Cara melatih diri. Bagaimana caranya untuk lebih maju lagi dalam pelatihan diri? Ketika pertama kali mengenal Dharma Buddha, mereka merasakan sukacita. Kemudian untuk kedua kalinya mengenal Dharma, mereka bisa menerima dan mempraktekannya. Mereka menyadari bahwa dunia ini tidak kekal. Setelah mendengarkan Dharma, mereka memahami. Di dunia ini, mereka mengetahui ajaran tentang hidup yang tidak kekal. Jadi, metode yang dipraktikkan adalah pasukan kedua. Ada juga buah dari tingkatan ketiga dan keempat, yaitu pasukan paling belakang dari berbagai metode yang dipraktikkan. Mulai dari ajaran 4 kebenaran mulia sampai pada ajaran 12 nidana, Sang Buddha membuat kita memahami bahwa penderitaan di dunia dan sebagainya datang dari kekotoran batin dan kerisauan yang terakumulasi. Sehingga sekarang kita memahami bahwa banyak karma yang timbul dari sebab dan kondisi dari masa lampau, sekarang, dan masa depan. Sang Buddha juga mulai membuat kita memahami bahwa kita harus menghancurkan 3 racun batin, yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah racun utama. Kita menciptakan keangkuhan, keraguan, dan sebagainya. Semua ini menjadi penyakit batin. 3 racun atau 5 racun batin ini kemudian dibagi menjadi 84.000 musuh. Musuh adalah musuh bebuyutan, yaitu noda batin dan kegelapan batin kita. Dalam pembahasan demikianlah yang saya dengar, menjelaskan bahwa biksu dan biksuni, bukankah di sana sudah dijelaskan tentang pembunuh maling? Pencuri ini adalah musuh, yang juga berarti musuh bebuyutan, yang menjadikan Dharma kita bocor. Buddha Dharma yang benar seharusnya masuk ke dalam batin kita. Karena noda batin dan kegelapan batin mengakibatkan Dharma kita menghilang. Ini disebut Dharma yang bocor. Dharma sejati kita dapat dikikis oleh noda batin dan kegelapan batin kita. Ini disebut sebagai musuh. Musuh kita ini, karena inilah kenapa kita harus melatih diri. Kita sudah banyak mengumpulkan mestika atau pusaka, tetapi juga masih banyak pencuri seperti ini. Juga masih banyak musuh yang masuk ke dalam batin kita, yang mengakibatkan batin kita memiliki banyak kegelapan batin. Yang menyebabkan Dharma kita tidak dapat melawan kegelapan batin. Inilah yang membuat kita sangat khawatir. Oleh karena itu, yang mampu menghancurkan adalah pejabat dan pasukan dari 84.000 pintu Dharma. Sehingga kita hendaknya menggunakan 84.000 pintu Dharma. Merujuk pada 7 tingkatan manusia luhur dari kendaraan kecil, juga dinamakan 7 tingkatan metode terampil, atau 7 tingkatan penerapan, semuanya adalah tingkat pembinaan diri dari para praktisi Sravakayana sebelum mencapai tingkat jalan penglihatan atau darsana marga. Harus bersungguh-sungguh menerima dan menegakkan penerapan metode terampil ini, tidak terpisah dari tingkatannya sebagai berikut. 1. 5 perenungan. 2. Landasan perenungan secara tersendiri. 3. Landasan perenungan secara umum.
4. Dharma dari kehangatan. 5. Dharma dari titik puncak. 6. Dharma dari kesabaran. 7. Dharma dari tingkat duniawi tertinggi. Tingkatan ke-1 sampai ke-3 adalah 3 tingkat manusia luhur. Sedangkan 4 tingkatan berikutnya adalah tingkatan dari 4 akar kebajikan. Total ada 7 tingkatan. Kita harus memahami dengan jelas ke-7 tingkatan ini. Karena 5 perenungan yang biasanya kita bahas, pertama yaitu perenungan terhadap ketidakmurnian. 5 perenungan untuk menghentikan pemikiran. 1. Perenungan terhadap ketidakmurnian. 2. Perenungan terhadap kewelas-asian. 3. Perenungan terhadap sebab dan kondisi. 4. Perenungan terhadap Buddha. 5. Perenungan terhadap perhitungan napas. Perenungan terhadap ketidakmurnian. Kita harus sering merenungkan bahwa tubuh tidak murni. Tubuh kita sangat tidak murni. Ada lagi yang kedua, perenungan terhadap kewelas-asian. Kita harus memupuk kewelas-asian kita. Hukum sebab akibat kita harus sangat jelas. Kita harus menjalin jodoh baik dengan orang lain dan terhadap para makhluk. Kita harus menghargai, mencintai, dan melindungi semua makhluk hidup. Dengan perenungan terhadap kewelas-asian untuk menyembuhkan hal yang kejam, melukai orang lain dan diri kita sendiri, semua hal ini tidak benar. Kita harus memupuk kewelas-asian kita, menghargai dan peduli terhadap semua makhluk. Kita sendiri juga adalah salah satu dari makhluk hidup. Jadi, seperti warga negara di suatu negara, di dalam tubuh kita juga terdapat banyak kehidupan, banyak sel. Ini semuanya adalah kehidupan. Jadi, kewelas-asian kita, kekuatan cinta kasih tersebut, kita harus memperlakukan semuanya dengan baik. Perenungan terhadap sebab dan kondisi. Kita harus memahami sebab dan kondisi, juga harus bersungguh hati untuk menghayati, dan bagaimana kita bisa menjinakkan batin kita. Kita harus melantunkan nama Buddha. Perenungan terhadap Buddha. Ada orang ingin menenangkan batinnya agar mereka konsentrasi melantunkan nama Buddha. Namun, ada orang yang tidak mempunyai kebiasaan melantunkan nama Buddha. Kita juga bisa lakukan dengan menghitung napas. Jadi, apakah melantunkan nama Buddha ataupun menghitung napas? Menghitung napas dimulai dengan menghitung dari 1, terus menghitung sampai 10, lalu kembali mulai dari awal lagi. Atau dari 1 terus menghitung sampai 100. Apapun itu adalah memusatkan pikiran pada hitungan angka. Perenungan terhadap perhitungan napas, menghembus keluar dan menarik napas, ini juga merupakan satu metode. Perenungan terhadap Buddha juga satu metode. Inilah strategi dalam suatu upaya. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati untuk mengalami dan memahami ini. 7 tingkatan metode terampil adalah 5 perenungan untuk menghentikan pemikiran. Landasan perenungan secara tersendiri. Merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Merenungkan bahwa perasaan membawa derita. Merenungkan bahwa pikiran tidak kekal. Dan merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Landasan perenungan secara umum adalah 4 landasan perenungan. Masih ada di bawah ini. Dharma dari kehangatan, Dharma dari titik puncak, Dharma dari kesabaran,
dharma dari tingkat duniawi tertinggi. Keempat ini, pada awal pelatihan diri dharma rasanya dingin. Kita harus berusaha keras menggunakan dharma sampai ada kehangatan. Ini seperti saat kita menggosokkan kayu bakar untuk menyalakan api. Terkadang saat kita menggosokkan kayu bakar bersama-sama, gosok sampai sangat panas. Sangat panas bisa mengeluarkan percikan api. Prinsip yang sama, digosok sampai akhirnya dia akan panas, akan terbakar. Kadang dikatakan, bagaimana hutan yang luas ini bisa terbakar? Bukan orang yang menyalakan api, bukan orang yang membakar, karena pohon-pohon itu terlalu kering. Angin terus bertiup, karena pohon terlalu kering, cabang-cabangnya terus bergesekan. Gesekan menjadi percikan api. Dengan demikian menjadi kebakaran. Ini adalah kehangatan. Kehangatan artinya adalah terus bersentuhan. Bersentuhan mempunyai kehangatan. Artinya dharma masuk ke dalam hati perlahan-lahan. Dengan hati yang dingin menjadi dharma yang mempunyai kehangatan. Dharma dari titik puncak terus-menerus meningkat. Dharma ini harus terus ditingkatkan. Tetapi proses pelatihan diri harus bisa sabar, harus bisa bertahan dari lingkungan luar. Kerisauan dalam batin harus bisa menahan kesabaran. Dalam dan luar menahan kesabaran. Ini dinamakan dharma dari kesabaran. Dharma dari tingkat duniawi tertinggi. Dharma dari tingkat duniawi tertinggi yaitu ajaran yang halus dan menakjubkan. Kita memahami dengan tuntas segalanya di dunia, tidak terpengaruh oleh ajaran di dunia. Ini harus dengan penuh kesungguhan hati. Tingkatan ke-1 sampai ke-3 adalah 3 tingkat manusia luhur. 4 tingkatan berikutnya adalah tingkatan dari 4 akar kebajikan. Tingkatan ke-1 sampai ke-3 adalah pertama, 5 perenungan. Kedua, landasan perenungan secara tersendiri. Ketiga, landasan perenungan secara umum. Ini yang dinamakan 3 tingkat manusia luhur. 4 tingkatan berikutnya adalah membina akar kebajikan kita, yaitu 1. Dharma dari kehangatan. 2. Dharma dari titik puncak. 3. Dharma dari kesabaran. 4. Dharma dari tingkat duniawi tertinggi. Ini harus terus-menerus. Batin harus terus dibina. Jika kita membiarkan hati kita menjadi dingin, sering dikatakan, mengapa belakangan orang ini sangat dingin? Karena dharmanya telah putus, sehingga dia menjadi dingin. Jadi harus giat bersemangat. 6 paramita dan segala praktiknya. Salah satunya adalah giat bersemangat, berdana, menaati sila, menahan kesabaran. Giat bersemangat baru bisa mencapai samadhi dan kebijaksanaan. Inilah proses pelatihan diri kita. 7 tingkat manusia luhur ini harus dipersiapkan dengan baik. Inilah cara untuk melawan marah penderitaan. Kita harus terus-menerus melatih diri. Semoga semua orang bisa bersungguh hati. Setiap bagian adalah perumpamaan. Metode Dharma dengan perumpamaan supaya kita lebih paham, lebih mengerti. Sehingga kerisauan dan kegelapan batin sangat menakutkan. Ketidakkekalan ada dalam sekejap kerisauan. Satu niat pikiran, sehingga semua orang harus lebih bersungguh hati senantiasa menaklukkan kerisauan.